tiga negara hanya dalam 6 hari saja. Tetapi sekarang bahkan sudah masuk bulan ke-6, Israel tidak bisa melawan para pejuang di Palestina di Gaza. Allahu Akbar. Dan bahkan bukan hanya Israel tidak bisa mengalahkan para pejuang di Palestina di Gaza, dukungan untuk para pejuang Palestina di Gaza luar biasa semakin meluas. Baru kali ini PBB mengeluarkan satu resolusi. Baru kali ini juga PBB melalui Dewan HAM-nya menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan HAM internasional. Baru kali ini juga PBB mengeluarkan satu resolusi, yaitu melarang penjualan senjata ke Israel. Ini semuanya, dan baru kali ini juga banyak negara-negara di Afrika Selatan telah mencabut hubungan diplomatiknya dengan Israel ataupun menarik duta besarnya dari Israel. Dan bahkan banyak negara di Eropa, dimulai dengan Spanyol, dilanjutkan dengan Denmark dan banyak negara lain, telah menegaskan akan segera memberikan pengakuan atas kemerdekaan bangsa Palestina secara sepenuhnya pada bulan Juli yang akan datang. Dan bahkan PBB sudah mengagendakan untuk beberapa hari ke depan untuk menjalankan satu rapat umumnya, sidang umumnya, untuk memberikan pengakuan kemerdekaan penuh, keanggotaan penuh bagi Palestina di PBB. Allahu Akbar. Pertemuan kita pada sore hari ini kembali membuktikan bahwa bangsa Indonesia bersama dengan negara Indonesia tidak pernah absen untuk betul-betul melaksanakan ketentuan konstitusinya, yaitu menolak suatu penjajahan. Spesifik namanya adalah penjajahan Israel yang dilakukan terhadap Palestina. Bagaimana kita mengetahui bahwa artikel pertama Undang-Undang Gaza adalah terkait secara langsung dengan penjajahan Palestina, penjajahan Israel terhadap Palestina. Karena demikianlah secara resmi dari negara Indonesia, sejak Bung Karno, sejak Presiden Soekarno, sampai kemudian Pak Harto, sampai pada Presiden sekarang sekalipun, apalagi melalui Menteri Luar Negerinya, begitu luar biasa. Mereka kita istiqomah memegang panji-panji dan ketentuan konstitusi untuk dari Indonesia betul-betul menolak penjajahan Israel terhadap Palestina dan akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara sepenuhnya. Kita bangsa Indonesia tadi disampaikan oleh rekan-rekan kita dari tokoh-tokoh agama beragam-ragam, dari Kristiani, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, dan dari umat Islam tentu saja. Kita semuanya satu kata, kita satu sikap, kita mendukung pemerintah yang betul-betul istiqomah untuk membela konstitusi, membela bangsa Palestina merdeka, menolak penjajahan Israel. Dan ini kita datang ke yang kesekian kalinya untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia bersama dengan umat-umat yang lainnya, bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya, satu kata, membela bangsa Palestina dan menolak penjajahan Israel dan lainnya. Dari mimbar ini kami mengapresiasi PBB telah membuat begitu banyak keputusan, tetapi yang dipentingkan bukan sekedar resolusinya, tapi bagaimana agar resolusi itu betul-betul bisa dilaksanakan. Jangan sampai nasib dari para resolusi itu adalah mengulangi resolusi sebelumnya, dilarang Israel dan PBB hanya diam saja. Kali ini kita ingatkan, PBB adalah lembaga internasional disepakati lembaga dunia. Kalau ada negara yang melaksanakan PBB, maka seharusnya PBB memberikan sanksi, menghukum Israel dan mengeluarkannya dari keanggotaan PBB karena sudah berkali-kali Israel melawan dan tidak melaksanakan ketentuan daripada resolusi PBB itu sendiri. Tentu saja kita juga mengapresiasi negara-negara yang tadi sudah melalui hubungan dengan Israel karena Islam dan kejahatan perang, yang tadi bahkan sudah mengajukan ke Mahkamah Internasional tentang kejahatan perang Israel sejak di Afrika Selatan yang mendapatkan dengan banyak pihak termasuk negara Indonesia. Kita berharap karenanya agar pada masa di mana kemudian semakin banyak kejahatan dilakukan, semakin banyak korbannya berjatuhan, sudah lebih dari 33.000 warga Palestina, warga Gaza, dan sekarang ini bukan hanya warga Palestina yang diserang Israel, bahkan serangan Israel meluas sampai ke West Bank, sampai ke Lebanon, sampai ke Syria, dan itu semuanya kejahatan kemanusiaan yang sudah sangat selayaknya bila kita umat Islam dan apalagi kita Ramadan kita menegaskan kembali kepada kita di Palestina di sana, di Gaza di sana, bahwa kita berada dalam satu monumen sejarah
Dahulu telah melayuti menghadirkan kemenangan juga di bulan Ramadan. Dahulu Indonesia merdeka juga di bulan Ramadan. Karenanya selesai kita di Gaza. Mudah-mudahan dengan doa kita semuanya di sini, hubungan kita bersama di sini, dan kita tidak pernah lelah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Minimal dengan kepedulian, minimal dengan doa, minimal dengan dana, minimal dengan cat dukungan akan kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari pembuktian bahwa kita tetaplah bagian dari umat manusia. Kita umat manusia beriman, kita umat manusia menginginkan dunia yang damai. Karenanya kita menolak kehadiran penjajahan Israel. Sekali lagi kita mengusulkan agar PBB menegakkan marwahnya dan martabatnya, bukan hanya membuat instruksi baru dibuat, tapi ketika dia tidak dilaksanakan, hendaknya diberikan sanksi. Israel diberikan sanksi oleh Mahkamah Internasional, oleh Mahkamah HAM Internasional, termasuk juga oleh PBB, dikeluarkan dari keanggotaan lembaga-lembaga internasional. Setuju? Dan bukan hanya dikeluarkan, tapi diberikan sanksi hukum karena kejahatannya sangat luar biasa. Yang dibunuh sebagian besar dari ibu-ibu, anak-anak, petugas kesehatan, wartawan, rekan-rekan wartawan sangat layak untuk maju ke depan menolak kejahatan Israel. Karena teman-teman Anda ratusan yang telah tewas oleh kejahatan Israel. Rekan-rekan para penegak hukum sangat layak untuk maju, karena masa kita kalah dengan para penegak hukum dari Afrika Selatan. Sudah sangat selayaknya bila kita bantu bersama-sama menegakkan tata dunia, tata hubungan internasional yang kita sepakati, yang selama dipercaya oleh Israel. Israel harus kita lihatkan karena dia adalah musuh kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Israel, Israel. Israel Zionis ya, Israel, Israel. Israel, Israel. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada Ustaz Bahtiar Nasir.